Salam sehat teman-teman, ketemu lagi dengan saya di video saya yang ketiga ini. Saya ingin berbagi untuk teman-teman yang baru divonis GGK atau sudah menjalani 1, 2, atau 3 bulan mungkin, yang baru menjalani cuci darah. Oke, teman-teman, ada istilah gini bagi kami penderita gagal ginjal. Gagal ginjal bukan berarti gagal segala-galanya. Jadi artinya walaupun kita mengidap penyakit gagal ginjal, itu bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Walaupun tidak seperti orang sehat pada umumnya, tetapi kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya ini yang saya pribadi alami ya. Jadi pada fase pertama, pada saat kita baru divonis gagal ginjal, baru menjalani awal-awal proses cuci darah, itu yang saya rasakan adalah saya masih denial atau bertanya-tanya, kenapa saya? Kenapa saya harus menerima penyakit ini? Kenapa saya yang dipilih? Dan pikiran itu sangat mengganggu dan sangat berpengaruh kepada kondisi fisik saya secara menyeluruh. Saya yakin teman-teman di sini juga sama, mengalami hal yang sama. Jadi proses denial atau dalam proses menerima kenyataan bahwa kita harus menerima penyakit ini dan kita harus menjalani cuci darah ini. Ya mungkin kita nggak tahu sampai kapan. Jadi ini yang saya alami ya. Bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua atau lebih tahu. Tetapi semua itu berawal dari pikiran kita. Yang saya rasakan, saya memerlukan waktu sampai 1 tahun, bahkan lebih mungkin, untuk menerima kenyataan bahwa saya harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Karena dalam setahun itu saya masih harus didampingi di rumah sakit, diantar jemput oleh keluarga. Kondisi fisik saya juga lemah, HB saya bahkan sangat sulit sekali untuk naik. Saya berkutat di angka 8 sampai 8, nggak nyampe 9. Itu perjuangan yang sangat berat sekali karena dengan HB yang 8 itu, untuk menjalani cuci darah kita harus jalan menuju ke ruangan. Itu kondisi saya itu lemah banget. Nah, setelah lewat 1 tahun, saya mulai berpikir bahwa Allah sudah memberi saya umur sampai 40 tahun dalam kondisi sehat. Kenapa saya baru 1 tahun diberi kondisi sakit, saya harus mengeluh? Kenapa harus mengeluh? Perbandingan dengan 40 tahun yang saya diberikan kesehatan, dengan dibandingkan dengan 1 tahun sakit, rasanya saya masih kurang adil memperlakukan diri saya. Sehingga dalam 1,5 tahun sampai berlanjut, saya mulai berkompromi, badan saya mulai kompromi dengan keadaan. Saya berusaha untuk ikhlas menerima
kenyataan bahwa saya harus cuci darah, entah sampai kapan. Yang pasti ini salah satu bentuk ikhtiar supaya kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah setelah menjalani dengan ikhlas, dengan hati senang. Jadi saya selalu berusaha untuk senyum. Saya selalu berusaha untuk membawa diri saya dengan bahagia walaupun saya harus ke rumah sakit. Karena di rumah sakit juga kita bertemu banyak teman seperjuangan, kita sharing dengan para perawat di rumah sakit, kita juga banyak bercanda, ngobrol, dan itu membuat kondisi fisik saya berangsur bisa pulih. Artinya saya sudah tidak tergantung dengan keluarga untuk mengantarkan saya ke rumah sakit, untuk menemani saya di rumah sakit selama proses cuci darah. Jadi sekarang saya sudah berangkat sendiri, pulang sendiri. Kecuali kalau memang ada keluhan, misalnya agak sesak napas sedikit, saya harus diantar. Tapi itu sangat jarang sekali. Dan saya bisa beraktivitas seperti biasa. Saya mengantarkan anak sekolah, saya bisa bawa motor, saya bisa nyetir mobil. Alhamdulillah sekarang dengan kita lebih ikhlas menerima kenyataan bahwa kita memang harus menjalani cuci darah. Berangsur badan saya sekarang lebih enak. HB saya walaupun belum bagus, HB saya hanya 10, pernah 11 tapi sekarang lagi 10,7. Tapi bagi saya itu suatu perjuangan dari yang 8 mau naik ke 9 ya susahnya setengah mati untuk naikkan HB. Dan sekarang saya stabil di 10 selama 4 bulan terakhir, HB saya stabil di angka 10. Jadi saya sangat bersyukur. So, teman-teman yang menjalani gagal ginjal, tetap semangat ya. Tetap berpikir sehat. Harus kita bawa hati kita bahagia. Supaya badan kita juga lebih menerima. Itu sekedar tips dari saya untuk supaya badan kita bisa menerima dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu video saya. Untuk yang mau ada bertanya atau mau komen, silakan disampaikan di kolom komentar dan saya tunggu pertanyaannya bagi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat dan salam sehat.